Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi at-thayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali di mata kuliah tafsir ayat dan hadis hukum keluarga, dan kali ini kita akan membahas sub materi sesuai dengan RPS pada pertemuan ke-14, yaitu temanya adalah merawat pernikahan dan mitigasi perceraian dalam perspektif Mubadalah. Poin pertama ya, epistemologi perspektif Mubadalah. Perspektif Mubadalah atau kesalingan bukan sekadar teori modern yang dipaksakan masuk ke dalam studi Islam, melainkan ia adalah sebuah metodologi dan kacamata pembacaan teks keagamaan otoritatif yang digagas untuk menempatkan laki-laki dan perempuan secara setara sebagai subjek orisinal yang diseru oleh Al-Quran dan hadis. Dalam sejarah penafsiran klasik, teks-teks seringkali diposisikan bias akibat dominasi kultural atau budaya patriarki, sehingga menempatkan salah satu pihak sebagai objek yang pasif. Dalam ranah hukum keluarga, konsep Mubadalah secara revolusioner merombak cara pandang konvensional yang cenderung hierarkis patrianis menjadi relasi yang resiprokal timbal balik. Pendekatan ini secara tegas memandang bahwa esensi utama dari hukum perkawinan bukanlah untuk menciptakan hubungan penguasaan, siapa mendominasi siapa atau siapa tunduk kepada siapa, melainkan sebuah kemitraan agung untuk saling menopang hak dan kewajiban secara berkeadilan serta manusiawi. Poin yang kedua, relevansi makna mitsaqun ghalidhon. Pernikahan dalam Islam diidentifikasi dengan istilah teologis yang sangat sakral, yaitu mitsaqun ghalidhon atau perjanjian yang sangat kokoh, berat, sakral, dan suci. Istilah ini memiliki derajat yang sangat tinggi dalam Al-Quran karena hanya digunakan 3 kali. Salah satunya adalah untuk mendeskripsikan ikatan perjanjian agung antara Allah SWT bersama para nabi dan ulul azmi, maaf. Hal ini mengindikasikan bahwa pernikahan bukanlah kontrak keperdataan biasa yang bisa dipermainkan sepihak. Melalui kacamata Mubadalah, ikatan kokoh ini tidak hanya membebankan kesetiaan atau tanggung jawab moral pada satu pihak, misalnya istri saja, melainkan mengikat suami dan istri secara bersama-sama secara adil. Kemudian yang ketiga, filosofi zawaj sebagai konsep berpasangan. Akar kata perkawinan dalam Islam bertumpu pada istilah zawaj yang secara harfiah bermakna pasangan. Konsep berpasangan ini secara filosofis menyatakan pandangan Biner bahwa salah satu pihak adalah subjek aktif yang berkuasa, sementara pihak lainnya adalah objek pasif yang inferior. Pasangan berarti dua entitas yang setara, seimbang, dan berjalan beriringan untuk mencapai tujuan yang sama, bukan saling menegaskan, bukan saling untuk menegasikan. Ya. Yang keempat, implementasi mu'asyarah bil ma'ruf secara resiprokal. Perintah untuk memperlakukan pasangan secara baik, secara tekstual literal dalam mushaf Al-Quran ditujukan kepada kaum laki-laki sebagai konsekuensi kepemimpinan zaman itu. Namun pada hakikatnya dengan menggunakan kaidah mubadalah, khitab ayat ini ditarik secara resiprokal sehingga berlaku mengikat dan seimbang bagi kedua belah pihak. Kebaikan tidak boleh berjalan searah karena akan memicu penindasan psikologis. Poin yang kelima, muasyarah sebagai pilar utama komunikasi domestik. Prinsip ketiga yang menjadi tiang penyangga utama keluarga sakral bermodel mubadalah adalah tradisi musyawarah. Kehidupan domestik merupakan akumulasi dari berbagai keputusan strategis harian maupun jangka panjang, mulai dari pengelolaan ekonomi, pembagian peran kerja yang domestik maupun publik, ya, keputusan reproduksi, hingga pola asuh anak. Oleh karena itu, tidak boleh ada satu ego yang mendikte semua keputusan. Yang keenam, konstruksi aktif menuju keluarga sakinah. Visi utama pernikahan dalam Islam adalah tercapainya keadaan sakinah atau ketenteraman jiwa dan kedamaian spiritual. Perspektif Mubadalah menegaskan secara ilmiah bahwa sakinah bukanlah hadiah pasif yang statis atau takdir yang jatuh begitu saja dari langit, melainkan sebuah ekosistem dinamis yang harus dibangun, dirawat, dan diusahakan secara aktif serta berkelanjutan oleh kedua belah pihak. Yang ketujuh, strategi mitigasi konflik rumah tangga. Ada 3 hal yang penting dalam mencegah terjadinya perceraian. Yang pertama adalah deep talk berkala, menyediakan ruang dan waktu khusus secara rutin tanpa intervensi gawai atau gadget ya, atau teknologi untuk berdialog secara mendalam dari hati ke hati. Kemudian yang kedua, dekonstruksi ego, menurunkan ego individu dan
mengalah demi maslahat bersama saat menghadapi benturan karakter. Kemudian yang ketiga, zero tolerance, menyepakati komitmen mutlak sejak awal untuk menolak segala bentuk kekerasan domestik atau KDRT. Ya. Baik, mungkin secara disingkat ya, secara konklusi esensial ya, ada sebuah prinsip yang mungkin menarik di sini ya, bahwa aku adalah kamu yang lain dan kamu adalah aku yang lain. Kesimpulan filosofis tertinggi dari seluruh ikhtiar merawat pernikahan dalam perspektif Mumbadalah bermuara pada prinsip empati kemanusiaan yang mendalam ini. Ketika seorang suami ya menyakiti, membatasi hak perkembangan atau menzalimi istrinya, pada hakikatnya ia sedang merusak nilai kemanusiaan dan kehormatan dirinya sendiri. Sebaliknya, ketika istri menghargai dan memuliakan suaminya, ia sedang mengangkat tinggi derajat spiritualitas jiwanya sendiri. Kesalingan adalah kunci mutlak. Ya, demikian ya yang bisa saya paparkan. Terima kasih atas perhatian, dedikasi, dan partisipasi aktif Anda dalam ruang diskusi perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.